Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah ataupun kita akan membahas bersama mengenai kontribusi anak bidik misi atau KIPK di kampus. Khususnya pada podcast kali ini saya mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Mbak Astri Khairunisa. Mbak Astri ini seorang volunteer perpus TKA Pusat UIN Wali Songo Semarang. Nah, lebih lanjut mungkin Mbak Astri bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Astri Cahyani Khairunisa. Saya mahasiswa bidik misi angkatan 2019 dari jurusan Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya sebagai volunteer perpustakaan. Seperti yang saya pakai ini ID card khusus untuk volunteer perpustakaan pusat UIN Wali Songo Semarang. Jadi saya mengikuti volunteer ini karena sebagai bentuk pengabdian kami mahasiswa bidik misi kepada kampus gitu. Oh, mantap sekali jawabannya. Di UIN Wali Songo sendiri kita nggak cuma mendapatkan uang beasiswa, namun kita memberikan feedback yang luar biasa juga ke kampus. Iya, betul. Ini Mbak Astri sendiri mengenai volunteer perpus udah dari kapan? Saya dari semester 5 bulan September, akhir September 2021. Oh, dari mana? Nah, awal-awal tersebut mungkin inisiasinya dari siapa? Inisiasi apa ya maksudnya? Yang memulai volunteer perpus TKA pusat ini. Volunteer itu karena dimintain dari pimpinan kan waktu ada rapat. Nah, jadi tuh kami yang mau, yang sempat gitu loh, yang ada waktu. Nah, kami dimintai untuk ikut volunteer gitu. Nah, kebetulan saya ada waktu karena tidak ada jam kuliah di jam-jam tersebut gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin teman-teman volunteer perpustakaan pusat ini ngapain aja nih? Soalnya mungkin dari teman-teman yang mahasiswa biasa melihat anak-anak perpustakaan pusat ini yang volunteer itu ketika waktu istirahat jam 11 sampai jam 1 ya. Nah, itu teman-teman volunteer itu aktif di dalam perpus sendiri gitu. Nah, itu ngapain? Nah, jadi volunteer kan relawan. Jadi kita tuh relawan untuk shelving buku di perpustakaan. Shelving itu apa? Nah, shelving tuh kayak menata buku gitu loh. Iya, menata buku. Nah, nanti itu bukunya tuh ada kode-kodenya seperti ini. Iya, itu kodenya. Jadi ini kodenya 364. Jadi nanti disamain 364 semua gitu. Nah, untuk nyamainnya gimana? Ini nanti ada penulisnya A, B, C, D, nanti urut gitu. Ya. Jadi kan ada yang 100, 200, 300, 400. Nah, nanti natanya tuh urut sesuai raknya gitu. Mantap sekali. Berarti butuh ketelitian juga ya dalam menata buku ini. Iya, ya harus teliti emang. Harus teliti. Kalau nggak teliti nanti bakal acak-acakan gitu ya. Harus teliti angkanya, abjadnya gitu. Sangat luar biasa sekali tingkat ketelitian anak bidik misi KIPK ini. Nah, di selain kami aktif di kuliah, aktif di organisasi, kita juga memberikan feedback yang luar biasa ke kampus. Banyak sekali saya dengar itu banyak sekali bentuk volunteer yang dilakukan anak bidik misi KIPK ini, yang terutama yang perpustakaan pusat ini volunteer bidang shelving. Lalu di FUHUM Fakultas Usuluddin dan Humaniora itu juga ada volunteernya, namanya ada FUHUM Library Club. Lalu mungkin hampir sama dengan di perpustakaan pusat. Lalu juga saya dengar juga di rektorat itu ada 2 orang setiap harinya untuk musim-musim PIB
penerimaan mahasiswa baru. Iya. Itu teman-teman ternyata aku tanya itu orang bidik misi, orang KIPK. Oh iya, saya juga ikut itu, tapi Saya tiap ikut Senin juga. pagi. Senin pagi. Iya. Kalau yang perpus ini berapa? Setiap hari atau hanya lebih tertentu? Kalau perpus setiap hari, Senin sampai Jumat dari jam 11 sampai jam 1. Itu yang sesi pagi. Sesi pagi. Kalau yang sesi siang dari jam 2:30 sampai 3:30. Oh gitu, ada 2 sesi ya? Iya. Nah, Mbak Astri sendiri seringnya sesi? Saya seringnya sesi pagi. Sesi pagi. Iya. Jadi teman-teman kalau pengen lihat Mbak Astri ini nanti pas sesi pagi gitu. Iya, biasanya saya datang sebelum jam 11. Sebelum jam 11. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin nggak asing dengan Mbak Astri nanti bisa disapa ya gitu di jalan atau di perpustakaan. Mbak Ya, ini boleh. mungkin dari teman-teman ini kan kayaknya masih kebingungan dalam mencari buku. Nah, Ya. mungkin bisa tanya Mbak Astri nih, gimana caranya mencari buku itu? Mungkin cari kodenya, terus nomornya, abjadnya dan lain-lain. Nah, mungkin kedepannya bisa Iya. tanya Mbak Astri. Jadi di perpus tuh ada udah difasilitasi, udah dibuatin dari atasan gitu buat mencari buku biar mudah. Karena koleksi di perpustakaan itu sangat banyak sekali ya, apalagi namanya pusat, jadi tuh lebih banyak dari fakultas-fakultas. Nah, kita bisa mencari buku itu dari di link ya, librarywalisongo.ac.id. Pilih aja di pencarian koleksi, ketik judulnya, nanti akan muncul kode. Nah, kode itu misal 201 gitu. Kita langsung saja ke raknya yang bagian 200 gitu. Kita cari penulisnya, abjadnya awalnya apa, misal B gitu. Nah, kita cari yang 201 bagian huruf B, langsung ketemu, nggak usah pakai lama-lama, nggak usah bingung juga gitu Mas. Gitu ya. Udah disediakan gimana tutorialnya, mungkin kita udah dimudahkan dengan media di HP aja, kita bisa ngecek di rumah, di kos, di kontrakan, di pondok dengan link yang tadi. Terus nanti pencarian gitu. Mungkin selama Mbak Astri menjadi volunteer perpustakaan ini, apa ya, manfaat apa yang Mbak Astri dapatkan? Kalau manfaat jelas sih banyak sekali ya. Banyak sekali. Apa aja? Apalagi kita mahasiswa tuh pasti perlu buku referensi. Nah, kita di perpus jadi volunteer bebas, pilih buku apapun boleh, pinjem kapanpun boleh gitu. Itu termasuk manfaatnya juga. Terus yang kedua, kita bisa memanfaatkan wifi di kampus yang super lancar ini. Misal buat di perpus ya? Iya, buat kuliah online, buat cari-cari di internet, itu juga lancar sekali gitu manfaatnya. Terus manfaatnya gimana ya? Ya itulah, khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanallah. Itu sangatlah subhanallah sekali. Oh iya, kayaknya ketika aku di perpustakaan pusat itu teman-teman yang pakai ini etikat ya, iya, itu sering di ruangan pojok sana yang depan lantai 3. iya. Itu ruangan apa sih? Iya, itu basecamp kami, Oh, basecampnya para volunteer. Oh gitu. Jadi kita naruh tas di situ, kita nggak di locker, beda sama pengunjung. Oh, beda sama pengunjung. Iya. Ada tempat khusus nih untuk Iya. teman-teman volunteer. Jadi Bisa free bebas, wifi, bisa nonton YouTube sepuasnya. bisa membawa tas dan laptop dan buku di dalam perpus. Nah, ini kan jarang sekali bagi anak mahasiswa pada umumnya. Ini termasuk keistimewaan sendiri. Iya, gitu. Gitu ya Mbak Astri. Untuk mungkin selain Mbak Astri, ada berapa orang yang menjadi volunteer perpustakaan pusat? Perpustakaan. Awal-awal berapa? 24. Iya. Berarti 24. dibagi 2 shift, 1 shift 12 orang. Iya. Oh gitu. Itu rata-rata memang anak bidik misi semua? Iya, emang itu dari bidik misi. Bidik misi KIPK ya? Dari angkatan, kalau di waktu semester 5 itu angkatan 18-19. Sekarang SK-nya yang angkatan 18 tuh udah selesai awal Juni kemarin. Jadi sekarang tuh yang angkatan 19 sama 20. 19-20. Iya. Terus ini mungkin teman-teman yang menyaksikan ini kan nggak cuma orang biasa,
Tapi ada mungkin anak bidik misi atau KIPK yang kuliah di Universitas Songo ingin bergabung di volunteer perpustakaan pusat. Itu dari Mbak Astri gimana? Apakah harus menghubungi Mbak Astri sendiri atau ada link pendaftaran? Ya nanti setelah liburan ini loh, ini kan mau liburan semester kan. Iya. Nah nanti setelah liburan nanti insya Allah akan ada open recruitment buat anggota. Soalnya yang angkatan 18 kan udah pada selesai. Iya, Nah benar. rencananya kita ambil itu yang setelah liburan biar dia bisa menyesuaikan sama jadwal kuliahnya. Gitu. Terus sebenarnya tuh ada tahun lalu tuh ada banyak yang ingin ikut sih. Tapi ya karena terbatas kan, kami juga terbatas kuotanya. Jadi ya diambil yang benar-benar jam kuliahnya itu sesuai dengan jam di perpus. Oh gitu. Mungkin Ya. kedepannya bakal ada jadwal per hari ya. Siapa saja atau setiap hari datang gitu. Ya nanti kami musyawarahkan lagi. Oh gitu, oke. Semangat Mbak Asri dan teman-teman Iya. untuk berkontribusi nyata di kampus Universitas Semarang. Iya. Nah mungkin terakhir kritik saran untuk mungkin pengelola perpustakaan pusat dan mungkin secara umumnya lagi ke kampus Universitas Semarang kepada pejabat birokrasi. Kritik sarannya apa ya? Nggak tahu sih. Dia merasakan banyak manfaat yang dijelaskan tadi. Dengan kritiknya tuh kami kadang kalau berpendapat kurang diterima sama pimpinan. Oh gitu. Itu aja. Itu aja mungkin para mohon maaf nih, mungkin kami sebagai mahasiswa hanya menyampaikan aspirasi kami. Jadi tentu aspirasi kami pengen diterima. Dan Iya. khususnya mungkin semoga bisa dilaksanakan karena kami sendiri akan menjadi penerus para pejabat birokrasi yang ada. Iya. Itu ya Mbak Sri. Iya. Mungkin apa lagi nih yang perlu diulik dari volunteer perpustakaan pusat Universitas Semarang. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi bisa komen di bawah ya gitu. Mungkin sekian yang bisa kami diskusikan bersama. Mungkin singkat sekali. Kedepannya kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi akan kami adakan podcast yang part kedua. Boleh tuh, boleh. boleh mungkin pas open recruitment nanti kami bisa lebih membuka lagi untuk penjelasan lebih detailnya mengenai tugas-tugasnya, mungkin cara menata buku gitu. Mungkin itu ya Mbak Astri. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya juga. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang telah menonton video podcast kali ini. Video podcast kali ini dimaksudkan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah jurnalistik televisi dan radio, dosen pengampu Bapak Gigi Firmansyah. Dari saya akhirul kalam, apabila banyak salah kata, banyak salah tingkah laku, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.